Tragedi keripik kentang. Di sore hari Rima membawa anak itu mandi di kamar mandi belakang rumah. Sebelumnya dia telah mengambil ember kecil hadiah sabun cuci dari tokonya untuk ia gunakan sebagai wadah sabun dan peralatan mandi lainnya. Tak lupa dia juga mengambil beberapa hadiah lain seperti ceret plastik, 4 mug cantik, dan baskom untuk melengkapi dapur rumahnya. Sebelum mulai mandi, dia menelanjangi kedua anak itu lalu mengambil sikat gigi anak. Kemudian dia mengoleskan pasta gigi beraroma buah di atas bulu sikatnya. Mata kedua anak itu berbinar. Pasta giginya harum dan warnanya cantik. Mereka tak sabar untuk mencobanya. Untuk sikat gigi yang pertama, Rima memberinya pada Nina. Lalu dia mengambil satu lagi. Setelah mengoleskannya dengan pasta gigi, ia pun memberikannya pada Rafa. Dengan gembira kedua anak itu menyikat giginya. Sebelum masuk mulutnya saja aroma buah yang kuat sudah memenuhi hidungnya, apalagi setelah menyikat giginya. Jangan ditelan, Rima mengingatkan. Setelah semua gigi disikat lalu kumur-kumur lalu buang airnya. Jangan ditelan. Kedua anak mengangguk. Tak lama mereka selesai menyikat gigi. Kedua anak tampak tersenyum lebar, lalu saling memamerkan gigi mereka yang kini terasa kesat dan harum. Rima mengguyur mereka dengan air. Setelah cukup basah, ia mengambil spons yang tergantung di paku, lalu membasahinya dengan air. Dia mengeluarkan sebotol sabun mandi cair, meletakkannya di lantai. Dengan spons di bawah lubang keluar, ia mulai menekan tutup botol dengan telapak tangannya hingga mengeluarkan cairan putih kental yang harum dan jatuh di atas spons. Lalu ia mulai menggosok tubuh anaknya satu persatu dengan hati-hati. Kedua anak itu patuh dan menerima apapun perlakuan ibunya. Dulu bila ibu memandikannya, dia selalu memarahinya dan menyalahkannya karena tubuh mereka kotor setelah habis bermain, bahkan tak segan untuk memukul dan mencubit. Hari ini mereka mandi dengan nyaman. Belum lagi ibu khusus membeli sabun mandi dan sikat gigi serta pasta gigi anak untuk mereka. Dan masih ada lagi, kini ibunya memencet botol shampoo anak di telapak tangannya, lalu menggosoknya di kepala mereka hingga mengeluarkan banyak busa. Bau shampoo ini sangat harum. Setelah mandi, Rima memilah baju untuk anak itu untuk dipakai sore ini. Tapi setelah bolak-balik ternyata tidak ada pilihan karena bajunya hanya ada beberapa. Itu pun sudah lusuh dan warnanya memudar, tidak ada yang layak. Rima mendesah. Dia akan memikirkan cara supaya bisa menjual perhiasannya. Sekelompok anak tampak bermain di sebuah lapangan kecil. Sorak-sorai serta gelak tawa terdengar sampai kejauhan. Dengan sebungkus keripik kentang di tangan masing-masing, kedua bocah itu datang mendekat. Keduanya terlihat bangga. Mengambil satu keripik dari bungkusnya lalu memakannya dengan nikmat. Melihat ini, anak-anak berhenti bermain dan kini beralih memperhatikan bungkus keripik kentang di tangan mereka dengan penuh minat. Melihat reaksi mereka, keduanya semakin bangga. Ini adalah keripik kentang yang dibeli ibunya di kota. Harganya sangat mahal. Apalagi mereka mendapatkan sebungkus besar. Apa itu? Salah seorang anak bertanya. Ini adalah keripik kentang yang dibelikan ibuku, Nina yang menjawab. Tangannya kembali mengambil seiris keripik kentang lalu menggigitnya. Keripiknya renyah dan garing saat digigit terdengar bunyi klak-klak. Anak-anak jadi ngiler. Boleh aku coba? Tanya anak itu lagi. Kali ini dia mulai mendekat. Melihat ini, anak yang lain juga ikut mendekat. Nina jadi takut dan mundur perlahan. Coba saja punyaku, kali ini Rafa yang menjawab. Ia membagi keripiknya satu demi satu kepada anak-anak yang terlihat lebih tua darinya. Anak-anak tampak senang. Tapi satu tidak cukup, belum lagi keripik ini sangat tipis. Hanya cukup untuk mengganjal gigi mereka. Melihat mereka masih mau meminta, kedua anak ini ketakutan. Biarpun mereka ingin memiliki teman yang banyak, tapi jika temannya ingin menghabiskan makanannya, ia tak akan mau. Tapi salah satu bocah yang lebih gemuk mulai membujuk. Rafa, Nina, kalau kalian mau berbagi makanan itu, aku akan izinkan kalian nonton kartun di rumahku. Kedua bocah ini saling memandang lalu akhirnya mengangguk senang. Selama ini tidak ada yang mau mengajak mereka menonton kartun. Alasannya, mereka kotor dan bau. Mereka hanya bisa mengintip lewat jendela, dan itu pun kalau hati pemilik rumah sedang tidak baik, dia akan menutup jendela.
Rafa dan Rima tentu saja tidak keberatan, karena ibunya bilang bila keripiknya nanti habis ibunya akan membelinya lagi. Kebetulan sore ini kartun favorit semua anak akan tayang. Jadi semua anak mengikuti anak lelaki itu ke rumahnya. Sementara itu di rumah, Rima sedang merencanakan penjualan perhiasannya besok di kota. Menurut anaknya Rafa, setiap minggu ada pasar kalangan tak jauh dari pintu masuk desa. Akan ada banyak orang di sana yang akan datang. Bahkan banyak juga orang-orang dari desa tetangga yang datang untuk berbelanja atau bahkan berjualan. Ini adalah kesempatan Rima untuk menghasilkan uang. Besok dia berencana membawa kedua anak itu ke kota. Ia ingin menjual gelangnya dulu. Sedangkan cincinnya dia akan menjualnya nanti setelah dagangannya menghasilkan banyak uang. Sedikit demi sedikit ia memasukkan uang perhiasan ke dalam hasil penjualannya. Dengan begitu orang desa tak akan curiga. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak. Dan itu adalah suara putri imutnya Nina. Terkejut, Rima buru-buru bangun dan bergegas ke pintu. Nina dengan air mata berlinang tampak berlari sembari mengangkat jempolnya. Sementara Rafa mengikutinya dengan wajah cemas. Bukan hanya cemas akan keadaan Nina, tapi juga cemas takut dimarahi ibunya. Biasanya setiap Nina menangis, tak peduli siapa yang salah, dialah yang pasti akan dimarahi. Apa yang terjadi? Tanya Rima sembari memeluk anak itu. Jariku terjepit pintu. Oh. Tangis anak itu semakin keras. Ia tak lupa menunjukkan jempol kanannya yang terlihat agak gepeng pada Rima. Rima memeriksanya dan untungnya tidak parah, hanya kukunya terlihat sedikit berwarna ungu. Tidak apa-apa, Rima mencoba menenangkan anak itu dengan meniup jempolnya berkali-kali dan sesekali memijat bagian kuku yang sedikit keunguan biar darahnya tidak membeku. Ah, sakit. Keluh Nina sedih. Apa yang terjadi pada adikmu? Tanya Rima pada Rafa. Anak itu terlihat gugup lalu menceritakan kejadiannya dengan jelas. Ternyata anak lelaki agak gemuk itu bernama Dodi. Keluarganya cukup berada di desa ini dan keluarganya memiliki TV yang lumayan besar. Setelah mereka sampai di rumah anak itu, mereka dipersilahan duduk dan menonton dengan nyaman. Sambil menonton mereka menikmati keripik kentang sedikit demi sedikit. Tapi saat kartun baru separuh jalan, keripik kentang pun sudah habis. Anak itu meminta Nina dan Rafa mengambil keripik kentang lagi di rumahnya kalau mau melanjutkan menonton kartun. Tapi kedua anak itu menolak dan tetap ngotot ingin menonton tanpa keripik. Anak lelaki itu bertubuh besar dan dia tidak ingin keduanya melanjutkan menonton. Dia pun menarik keduanya keluar hingga keduanya jatuh ke tanah. Nina tidak senang. Kentangnya sudah habis dan dia belum selesai menonton, jadi dia mencoba masuk kembali, tapi anak itu langsung menutup pintu. Tapi terdengar jeritan dari mulut Nina. Ternyata jempolnya terjepit di pintu. Segera pintu dibuka lagi. Tapi kali ini orang dewasalah yang membukanya. Dia adalah ibu anak itu. Dia tampak cemas, tapi baru saja ingin membujuk. Gadis kecil itu sudah berbalik dan lari pulang ke rumah. Ini sangat menyedihkan, pikir Rima. Hanya demi untuk menonton film kartun, jempol anak itu menjadi korban. Ia memeluk kedua anak dengan sedih. Tak lama ibu anak itu datang dengan wajah malu. Rima berdiri menyambutnya dengan wajah dingin. Oh Rima, maafkanlah anakku. Dodi benar-benar tidak tahu kalau jari Nina ada di pintu. Dia sangat menyesal, tapi tidak berani datang karena takut. Wanita itu menyerahkan botol obat merah di tangannya pada Rima. Dan juga uang 20.000. Tapi Rima diam saja. Dia tidak mau menerima uang itu. Itu sangat sedikit. Bagaimana jika jempol anak gadis kesayangannya tidak bisa digerakkan lagi? Dia sangat tidak suka dengan anak yang arogan itu. Aku akan membawa anak itu berobat ke kota besok. Harga dokter di kota pasti mahal. Aku minta 100.000. Wanita itu terkejut. Wajahnya menjadi jelek. Tak disangka si Rima yang hampir menjadi hantu ini akan memeras uangnya hari ini. Saat ini matanya mulai melirik ke arah jempol Nina yang menurutnya hanya sedikit bengkak, kemudian tersenyum. Rima, aku tahu jempol anakmu hanya memar. Tak perlu ke dokter untuk menyembuhkannya. Oke baiklah, aku akan memberimu 40.000. Aku tak punya uang lagi.
Sambil bicara dia mengeluarkan uang 10.000 lagi, menyusunnya dengan uang 20 tadi lalu dimasukkan ke tangan Rima. Rima, aku mohon demi hubungan sesama penduduk desa. Ayo berdamai. Aku telah memukuli anak itu dan aku janji akan melarangnya mengganggu anakmu lagi. Rima, tolong. Baiklah, kalau ini terjadi lagi, jangan marah kalau aku memarahi anakmu, kata Rima sambil menerima uang itu. Ya, marahi saja, jawab wanita itu sambil manggut-manggut. Kalau begitu terima kasih. Aku pulang dulu. Setelah selesai berpamitan, wanita itu buru-buru pergi takut Rima menyesali kata-katanya. Di belakangnya Rima mulai membujuk gadis si kecil itu lagi. Saat ini anak itu sudah tenang. Coba ibu lihat lagi lukamu. Rima mengambil tangan anak itu dan memeriksa lukanya. Apakah masih sakit? Masih, tapi tidak sesakit tadi. Apa kau sangat suka menonton film kartun? Iya, sangat suka. Tapi tidak ada yang mau mengajakku nonton. Mereka tidak mau, tapi ibu mau. Suara Rima tenang dan lembut, tapi kedua anak itu terkejut. Tapi kemudian Nina menjadi cemberut. Tapi percuma saja, kita tak punya TV. Kita memang tak punya TV, tapi teman ibu punya. Nanti malam kita ke sana dan kalian berdua bisa menonton sepuasnya. Benarkah? Benar. Ibu, aku mau ikut. Sorak Nina gembira lalu memeluk ibunya penuh semangat. Rima tersenyum senang lalu melihat putra sulung yang masih berdiri tak jauh darinya dan menatapnya penuh harap. Ia pun mengulurkan tangannya. Kemarilah sayang, ibu juga ingin memelukmu. Mendengar ini Rafa langsung berlari untuk memeluk ibunya. Matanya mulai memerah. Tak lama ia pun mulai terisak. Hati Rima terenyuh. Dia hanya memeluknya dan mengusap kepalanya, membiarkan anak itu menumpahkan perasaannya. Bab ke